Tes 1, 2, 3. Tes. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Baiklah, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, tetap fokus, karena dengan fokus kita dapat menerima pelajaran yang akan diberikan pada kesempatan kali ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sebuah materi dengan judul melaporkan dan mengisi SPT tahunan, khususnya untuk orang pribadi yang akan disampaikan melalui PPT kali ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama adalah pengertian SPT tahunan. SPT tahunan adalah laporan formal yang disampaikan wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melaporkan penghasilan, harta, utang, serta pajak yang telah dipotong atau dibayar dalam 1 tahun. Melalui SPT, wajib pajak menghitung dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya secara mandiri sesuai prinsip self-assessment. Self-assessment ini dimana wajib pajak menghitung sendiri pajak, teman-teman. Oke, jadi SPT tahun ini adalah sebuah surat. Surat ini diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menagih atau melaporkan wajib pajak atau pajak yang kita harus bayar. Oke, selanjutnya dasar hukum SPT. Dasar hukum pelaporan SPT tahunan meliputi Undang-Undang KUP, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Peraturan Pelaksanaan DJP. Ketentuan ini mengatur tata cara pelaporan, batas waktu penyampaian, kewajiban penyimpanan dokumen, serta sanksi bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, lanjut. Fungsi SPT tahunan. SPT tahunan berfungsi sebagai sarana pelaporan penghasilan, penghitung pajak terutang, serta penetapan status pajak serta penetapan status pajak wajib pajak. Selain itu, SPT menjadi bukti kepatuhan formal, dasar evaluasi bagi DJP, dan dokumen penting dalam proses administrasi seperti pengajuan kredit, beasiswa, atau permohonan layanan keuangan lainnya. Oke, lanjut. Jenis SPT tahunan. SPT tahunan terbagi menjadi beberapa jenis formulir, yaitu 170 SS untuk wajib pajak berpenghasilan dari 1 pemberi kerja, formulir 170S untuk wajib pajak karyawan dengan penghasilan lebih kompleks, dan formulir 170 untuk wajib pajak yang memiliki usaha, pekerjaan bebas, atau penghasilan campuran. Pemilihan formulir bergantung pada jenis penghasilannya. Oke, persiapan sebelum mengisi SPT. Sebelum mengisi SPT tahunan, wajib pajak harus menyiapkan dokumen penting seperti NPWP, e-filing, dipotong pajak 171 sampai dengan A1 atau A2, daftar harta dan utang, bukti pembayaran zakat, serta dokumen pendukung lainnya. Persiapan lengkap membantu proses pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, dan meminimalkan risiko kesalahan data. Oke, lanjut. Langkah-langkah untuk melaporkan SPT melalui e-filing. Proses e-filing meliputi login DJP online, memilih menu lapor, menentukan jenis formulir, menginput data penghasilan, memasuki harta dan utang, mengunggah bukti potong, menentukan status SPT, dan mengirim laporan menggunakan kode verifikasi. Setelah dikirim, wajib pajak menerima bukti penerimaan elektronik sebagai tanda pelaporan telah berhasil. Oke, daftar harta dan utang. Wajib pajak melaporkan seluruh harta dan utang yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Harta meliputi tabungan, kendaraan, rumah, emas, dan investasi lainnya. Utang meliputi KPR, pinjaman bank, atau kredit lainnya. Pelaporan harta dan utang secara benar mencerminkan kondisi keuangan wajib pajak secara transparan. Oke, lanjut. Batas waktu pelaporan.
Batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah tanggal 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan. Laporan tepat waktu sangat penting untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda keterlambatan. Kepatuhan laporan mencerminkan ketanggung jawab dan kedisiplinan bagi wajib pajak. Oke, selanjutnya sanksi tidak melapor. Wajib pajak yang tidak melapor SPT tahunan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan Undang-Undang KUP. Selain denda, DJP dapat menerbitkan surat teguran atau pemeriksaan. Sanksi ini bertujuan mendorong kepatuhan wajib pajak serta memastikan sistem perpajakan berjalan dengan efektif dan transparan. Oke, contoh kasus sederhana ya. Seorang karyawan dengan penghasilan dari satu perusahaan hanya perlu mengisi formulir 170 berdasarkan data pada bukti potong 1721A1. Sistem otomatis menghitung status SPT, apakah nihil, kurang bayar, lebih bayar, sehingga proses pelaporan menjadi sangat mudah dan cepat. Oke teman-teman, penutup, pengisian dan pelaporan SPT tahunan merupakan kewajiban utama dalam sistem self assessment. Dengan menyiapkan dokumen, kemudian memahami langkah pengisian, serta memanfaatkan teknologi DJP online, wajib pajak dapat melapor dengan mudah, cepat, dan sesuai ketentuan. Kepatuhan pelaporan berkontribusi penting terhadap peningkatan penerimaan negara. Oke, teman-teman masih ingin melihat PPT-nya, saya mundurkan. Oke, kita mulai pertama ya. Oke, slide pertama, pengertiannya. Maaf. Dasar hukumnya, fungsinya, jenisnya, persiapan sebelum mengisinya, langkah-langkah mengisinya dalam e-filing, daftar harta dan utang, batas laporan, sanksi tidak melaporkan jabatan, sanksi tidak melaporkan, contohnya teman. Kemudian penutup. Oke, sekian presentasinya. Saya Irfan Saputra, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tindakan saya secara tidak sengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.